Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yodi Rizky Akbar. Di sini saya akan mempraktekkan ujian praktek saya di Taklim Afkar yang berjudul Zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Terdapat dua macam zakat yang wajib diketahui para umat Islam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. Zakat berasal dari kata zaka yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Di dalam zakat terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, kebersihan jiwa, dan memupuk kebaikan. Itulah mengapa disebut dengan zakat. Makna tumbuh dan berkembang dalam zakat artinya adalah menunaikan zakat akan menghasilkan banyak pahala. Sementara itu makna suci dalam zakat dimaksud sebagai sarana untuk mensucikan jiwa dan menyucikan dosa-dosa yang telah lalu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya berbunyi, ambillah zakat sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu bersihkan dan sucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah mendengar lagi maha mengetahui. Hukum mengeluarkan zakat. Para ulama sepakat mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat bagaimana ketentuan dalam syariat agama. Pemerintah mengeluarkan zakat tertuang dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, salah satunya pada surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya berbunyi, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Zakat yang wajib bagi setiap muslim di bulan Ramadan adalah zakat fitrah. Kewajiban ini sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah atau satu sak kurma atau satu sak gandum atas umat muslim, baik hamba saya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jenis-jenis zakat. Zakat terdiri dari dua jenis, yaitu zakat nafs atau sering disebut zakat fitrah dan zakat mal atau harta. Berikut masing-masing penjelasannya. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim pada bulan Ramadan, tepatnya saat menjelang Idul Fitri. Besaran zakat fitrah setara dengan 3,5 liter atau sekitar 2,5 kg makanan pokok. Zakat ini berupa beras, gandum, dan sejenisnya sesuai dengan daerah yang bersangkutan. Jadi jika di Indonesia seperti beras, jika di Arab gandum dan kurma. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Nisab merupakan syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat. Sementara haul adalah rasa kepemilikan harta sudah berlalu selama 2 bulan Komariah atau Hijriah. Tidak ada batasan waktu yang ditentukan dalam mengeluarkan zakat mal. Artinya bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syaratnya sudah terpenuhi. Jenis zakat yang akan melahirkan
Bahkan banyak jenis zakat lainnya, diantaranya zakat penghasilan, zakat perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, obligasi, tabungan, emas, perak, dan sebagainya. Syarat dikenakan zakat seperti dilansir dalam seperti yang ada dalam syariat Islam, ada 5 syarat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Ketentuan ini telah menjadi ijma para ulama bahwa ibadah zakat tergolong sebagai upaya pembersihan bagi orang Islam. Hal ini merujuk pada perkataan Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an. Ini adalah kewajiban sedekah zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW atas orang-orang Islam. Orang yang mengeluarkan zakat atau disebut muzaki adalah orang muslim. Orang kafir tidak dikenakan zakat. Yang kedua, merdeka. Zakat tidak wajib atas budak maupun merdeka dalam budak mudabbar, mualak, dan mukotob. Hal ini didasarkan pada kepemilikannya. Para mukotob memiliki kepemilikan yang lemah, sementara mudabbar dan mualak tidak mempunyai kepemilikan. Hal ini ditegaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, tiada zakat di dalam harta hamba sahaya sampai ia bebas. Yang ketiga, kepemilikan yang sempurna. Kepemilikan yang sempurna adalah seseorang memiliki harta secara penuh yang berada dalam kekuasaannya. Orang disebut bebas melakukan apa saja terhadap hartanya tanpa disangkut pautkan orang lain. Tidak ada kewajiban zakat atas harta yang tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta yang diperoleh dari hutang, pinjaman, atau titipan. Yang keempat adalah nisab. Nisab adalah jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok, rumah, pakaian, kendaraan, dan perhiasan yang dikenakan telah melebihi batas minimal zakat, yaitu 91,92 gram atau emas 24 karat. Nisab juga diartikan sebagai nama katar tertentu dari harta yang wajib dizakati. Harta yang tidak mencapai satu nazat tidak terkena wajib zakat. Yang terakhir 5, haul. Merujuk pada hadis yang diperkuat dengan atsar sahih para 4 khalifah dan sahabat lain bahwa harta yang belum mencapai haul 1 tahun tidak wajib untuk dikenakan zakat. Maka dari itu harta yang belum genap sampai haul tidak perlu dizakati. Syariat di atas adalah syariat zakat secara umum, bukan merujuk pada zakat fitrah. Golongan penerima zakat. Zakat ditunaikan untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan asnaf. Berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 60 terdapat 8 golongan orang yang menerima zakat, antara lain fakir, miskin, amil, mualaf, rikob, horimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Berikut masing-masing penjelasannya. Yang pertama, fakir adalah orang yang hampir tidak mempunyai apa-apa hingga menyebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua, miskin, orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Amil, orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariah. Yang kelima, rikob, adalah budak atau hamba sahaya yang ingin merdeka dari diri sendiri. Yang keenam, harimin, adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izah. Yang ketujuh, fisabilillah, adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti dakwah, jihad, dan semacamnya. Yang terakhir, 8, ibnu sabil, adalah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan ketaatan kepada Allah.
Itulah seputar zakat dan pelaksanaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.